ada, udah meninggal. Harusnya hari ini saya kuret nih. Anak ibu bapak hidup lagi, detak jantungnya ada lagi. Lalu dokternya kaget dan dokternya bilang gini, bapak udah ngelakuin apa? Ditanya gitu. Kamu tahu nggak itu siapa? Mama kan nggak ngerti ya, tukang kasur kapuk kan, ngomong gitu. Kakekku bilang bukan, dia itu Pak Lasik. Jawa bos, kali ini kita masih di Eric King ya, dan kita mau bahas seputar tentang misteri-misteri yang kemarin kita udah ada teman-teman kita, dan kali ini ada seorang yang spesial yang bakal jadi narasumber kita di malam Jumat ini, yang akan menuturkan banyak cerita tentang seputaran misteri. Betul dan sekali. Ini hebatnya beliau ini sudah apa ya, di dunianya itu dari kecil ya, dia bisa melihat dunia lain kalau kita bisa. Pokoknya hari ini jangan kemana-mana, masih di Eric King dan di Obos Buster. Obos Buster yang Teman-teman pasti. semua harus lihat, harus tonton karena ada narasumber yang bakal teman-teman tunggu-tunggu karena beliau pernah di Grite, pernah ada di acara-acara lainnya. Jadi jangan sampai di Obos Buster ini teman-teman enggak nonton. Dan siapakah dia? Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, lihat dulu yang satu ini. Halo, selamat malam Miss Dutu. Hai, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam ini ada yang mau diceritain nggak seputaran kenapa sih Miss Dutu bisa melihat apa ya, kalau kita alam gaib ya, dunia lain itu bisa diceritain nggak dari sejak kapan? Sebenarnya kalau dari analisa aku pribadi ya, sebenarnya sering aku nggak bisa bilang kayak gimana ya, kita bahasain gini deh, sering bersinggungan sama mereka-mereka yang tak kasat mata ya, bahasanya kayak gitu. Ini kejadiannya ada dua, dari aku masih di kandungan mamaku usia 6 bulan sama pas aku lahir sekitar umur 3 bulan deh. Jadi aku sebenarnya sempat cerita udah di beberapa YouTube tetangga, tapi ini aku cerita lagi di sini ya. Jadi waktu mamaku hamil aku 6 bulan, dia tuh sempat ngalamin sakit kepala yang sakit banget deh gitu, sampai dia nggak tahan. Dia akhirnya waktu itu minum obat pereda sakit kepala yang biasa kita bisa beli di warung deh, pokoknya nggak sulit lah untuk dicari. Nah, abis dia minum obat itu, emang sakit kepalanya mereda, tapi aku yang biasanya aktif dalam kandungan kan biasanya kalau udah 6 bulan kan ada gerakan-gerakan ya gitu. Betul. Tiba-tiba tuh kayak nggak ada gerakan sama sekali. Terus dia khawatir kan, namanya hamil anak pertama. Akhirnya dia telepon bapak aku tuh waktu itu cerita, dan bapakku bilang ya udah nanti saya pulang, kita ke dokter ya. Pulang nih papa aku sore, pergi ke dokter. Terus setelah sama dokter itu diperiksa, terus di USG, saat itu udah ada ya, di saat aku lahir tuh udah ada tuh teknologi itu. Dokter nyampein kabar tidak baik gitu. Ya dokter bilang, ibu hari ini emang mengkonsumsi apa? Dia tanya kan sama mamaku. Oh, saya tadi sakit kepala dok, saya minum ini, disebutlah nama obatnya. Terus dia bilang, Bu, sebelumnya saya mohon maaf, kata dia. Itu sebenarnya obatnya tidak boleh dikonsumsi jika untuk wanita hamil.
Dan karena itu akhirnya dokter bilang aku tuh detak jantungnya udah nggak ada. Jadi dianggapnya sudah divonis meninggal dalam kandungan saat itu. Nah, tapi karena pertimbangan si dokter dengan satu kondisi, akhirnya dokter suruh mama pulang. Dia akan proses untuk ngeluarin aku, bahasanya dikuret, ngeluarin bayi yang udah meninggal itu besoknya, besok pagi gitu. Jadi mama disuruh pulang dulu gitu. Mungkin entah bahasanya disuruh bersiap, bawa baju buat nginep dan lain-lain, biasanya gitu ya. Aku nggak tahu pertimbangannya si dokter saat itu apa. Pulang nih mama papa, pulang sedih banget, sampai berusaha ngelakuin aktivitas tapi nggak bicara sama sekali. Papaku di situ cuman sholat gitu, jadi waktunya sholat gitu kan. Sampai sholat tahajud, sampai nggak bisa tidur. Terus pas mamaku tidur malam, keesokan paginya papaku kan kebangun nih sholat subuh. Abis sholat subuh tuh dia jalan ke arah mamaku tuh di kasur. Terus papaku tuh megang perut mama nih. Ini kita contoh ya, nih perut mamaku ya. Megang kayak gini. Dia ngomong kayak gini. Nih aku tiap cerita ini, bagian ini sih aku pengen nangis jujur aja. Nak, kalau emang kamu nggak rezeki kami, tolong pergi dengan baik. Dengan baik itu maksudnya nggak menyusahkan, nggak menyulitkan gitu. Tapi kalau kamu emang masih rezeki kami, terus Mbok ya, kamu gerak ya nak. Terus papaku tuh nggak kuat, dia nangis loh. Nangis, air matanya jatuh di perut mama. Tiba-tiba, ger! Mama kebangun tuh, perutnya getar. Pah, gitu kan. Terus, kenapa? Kata papa, ini kok tiba-tiba gerak lagi. Jadi tiba-tiba tuh di kandungan aku yang tadi semalaman gak gerak nih, gerak lagi. Jadi kan kayak ada, kalau di perut perempuan tuh kayak ada bayinya nyenggol, entah nendang, entah pakai sikut, kita nggak tahu ya. Terus papaku pindah ke tangan sebelah sini, aku ngejar tangannya papaku itu kayak ngasih gerakan. Terus papaku tuh sama mama yang kaget gitu kan, dan akhirnya, Dek, ayo siap-siap kita ke dokter, harus tanya ke dokter. Nah mereka siap-siap tuh berangkat, datang nyampe di rumah sakit lebih pagi, tapi akunya udah ada gerakan di dalam perut. Terus begitu sampai dokternya udah sampai, kebetulan dokternya ditelepon sama suster buat datang lebih awal, karena harusnya kan ketemunya jam 8 nih buat proses kuret, tapi ternyata orang tua aku udah sampai di rumah sakit tuh jam 5 atau jam 6 gitu. Datang nih dokternya, terus dokternya ngecek, terus dokternya kaget, dan dokternya bilang gini, ibu bapak udah ngelakuin apa? Ditanyain gitu. Mama papaku bilang, memang kenapa dok? Gitu, papaku yang ngomong, ini kemarin pas saya periksa, anaknya detak jantungnya udah nggak ada, udah meninggal. Harusnya hari ini saya kuret nih. Nih anak ini hidup lagi. Anak ibu bapak hidup lagi, detak jantungnya ada lagi. Nah, terus papaku bilang, dok, saya cuman berdoa sungguh-sungguh sama Gusti Allah gitu. Kalau memang dia tidak rezeki saya, tolong pergi dengan baik. Tapi kalau masih rezeki, tolong gerak gitu. Dan ya ternyata bergerak, akunya bergerak. Terus dokter bilang, berarti ini emang sudah mukjizat kuasa Tuhan ya Pak. Kebetulan dokternya non-mus nih. Ya sudah, sekarang ibu saya kasih penguat janin, saya kasih vitamin. Tolong kalau sakit jangan minum obat sembarangan lagi, datang ke sini ntar saya kasih resep. Udah tuh, habis itu udah mamah dicek segala macam, dikasih vitamin, dikasih penguat janin. Nah terus habis itu mereka pulang nih. Nah ini sebenarnya kalau ditanya ya, aku tahu cerita ini dari orang tua aku loh ya. Aku umur 6 bulan di kandungan nggak ngerti apa-apa nih, jujur aja. Nah terus habis itu mereka pulang, udah aktivitas kayak biasa. Aku juga gerak di waktu yang sesuai sampai 2 bulan dari kejadian itu aku lahir. Jadi kan sebenarnya kan ibu hamil tuh mengandung kan 9 bulan. Harusnya 9 bulan. 9 bulan itu harus 9 bulan ya. Tapi ada beberapa kondisi di mana kayak aku, berat badanku sudah cukup, jadi aku sudah bisa keluar saat itu. Habis aku lahir, sebenarnya waktu mama papa hamil aku, ini tuh mereka pindah nih. Jadi kan tadi waktu aku bayi kan ngekos, terus akhirnya pindah ke rumah gitu, dapat rumah, sewanya murah saat itu. Rumahnya di pinggir jalan pula, di kota Pekanbaru. Kebetulan aku lahirnya di kota Pekanbaru ya, gitu.
Nah, pas aku lahir, ini mungkin karena aku pernah mati hidup lagi ya, mati suri gitu. Mungkin ini akhirnya yang bikin aku Bisa. jadi magnet makhluk-makhluk halus buat berdatangan. Jadi kayak di satu tempat nggak ada apa-apa, kalau ada aku mereka bisa berdatangan. Cuman mau lihat aku aja. Jadi kayak Cuman mulai semacam aku doang. magnet ya buat para makhluk. Kalau kata bahasa Sunda itu, kalau kata orang Sunda ini, teh tutuk ini awak sarangan. Tahu nggak? Bukan. Iya, jadi gampang ini. Enggak. Dia Semacam ini magnet, lain. kan? Jadi Miss Tutuk ini Gimana, karena memang gimana, dari coba? lahirnya sempat mengalami mati suri, ya kan? Nah, ini yang jadi apa ya? Ini luar biasanya ini makhluk ini kayaknya tahu ini pernah apa dimensi lain lagi juga waktu semasa bayi gitu kan. Jadi makhluk itu cuma pengen lihat, pengen ngumpul tuh pengen lihat Miss Tutuk. Jadi apa ya? Ini spesial banget. Ini spesial banget Miss Tutuk karena biasanya yang tadi sudah divonis sama dokter ya, sudah tidak ada detak jantungnya, ya memang besok harus kuret. Dan ini luar biasanya sudah rezekinya orang tuanya Miss Tutuk dan buat Miss Tutuk juga lahir ya. Dan lebih luar biasanya lagi ketika Miss Tutuk sudah lahir punya sesuatu yang berbeda sama anak-anak lain. Nah ini yang saya lihat sih memang dari ada dimensi lain di Miss Tutuk juga sewaktu masih ada di kandungan orang tua. Nah, itu yang membuat para makhluk lain pun senang dengan Miss Tutuk. Dan sampai detik ini, sampai saat ini, memang beliau bisa melihat. Ya. Coba kita tanya. Nah, oke, Miss Tutuk, saya mau nanya nih, kan dari lahir tuh sebelum lahir tuh dalam kandungan ada sesuatu yang berbeda, yang pernah mengalami mati suri ya. Nah, setelah lahir, sejak kapan Miss Tutuk tuh nyadar punya sesuatu yang berbeda sama orang-orang lain atau teman-teman yang lain? Sebenarnya itu sekitar umur setahun lah ya. Jadi umur setahun tuh udah mulai bisa nginget-nginget gitu kan. Terus sempatlah ada kejadian waktu aku umur 3-4 bulan. Jadi kan mama papa pindah nih, tadinya ngekos pas aku lahir, pindah ke rumah di pinggir jalan di Kota Pekanbaru. Kebetulan aku lahir di sana. Dan rumah itu biasanya kan dikontrak buat kantor, nggak pernah buat tempat tinggal. Jadi baru mamahku nih perdana nempatin buat jadi rumah tinggal berempat. Jadi mama, papa, aku sama asisten rumah tangganya mama nih namanya Ayu. Mama manggilnya Ayu gitu. Nah, jadi waktu aku umur 3 bulan, kan mama bilang biasanya aku tuh bukan tipe bayi yang rewel. Jadi kan ada tipe bayi yang mungkin lebih sering nangis. Kalau aku tuh cuma nangis kata mama cuman kalau lapar dan buang air lah, udah cuma 2 itu aja. Tidur pun nggak perlu dikolonin, ntar tidur sendiri gitu. Nah ada suatu ketika tuh selama seminggu berturut-turut aku tuh nangis mulu kalau siang sampai malam, disusuin nggak mau gitu kan, sampai mama tuh bingung dan aku tuh makin kurus sampai ini di kepalaku tuh agak cekung ke dalam gitu loh karena saking kurusnya. Dibawa sama mama ke dokter, dicek ke dokter, aku baik-baik aja gitu karena kan mama takutnya entah aku sakit atau apa. Dan ini benar-benar enggak. Sampai almarhum kakek aku nih bapaknya mama ya. Nah dia telepon ke mama nanyain kabar, terus mama cerita kalau aku lagi sakit gitu kan. Terus kebetulan saat itu kan kakekku kerja jadi camat di luar kota nih. Jadi misalkan kayak mama tinggal di Bekasi, kakek aku tinggalnya di Kerawang, tugasnya di Kerawang gitu. Jadi kan butuh waktu ya untuk itu. Akhirnya dia bilang ya udah nanti aku abis sholat asar aku ke rumahmu ya, kata kakek. Datanglah nih kakek abis asar sekitar jam 4:30 jam 5 sore. Datang, assalamualaikum, kata kakek. Waalaikumsalam. Nah kakek pertama masuk rumah itu kaget. Wah gitu. Lillahi ta'ala nih buat informasi tambahan, kakekku juga semodel. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang yang non medis, yang sakitnya non medis non medis. Terus dia pas datang kaget,
kamu kok pindah ke rumah ini, kata kakek gitu. Ya abis rumah ini kontraknya nggak mahal gitu. Saat itu harga kontraknya emang miring banget, kata mama tuh harganya nggak normal. Terus kakekku bilang, ya udah kalau bisa ntar cepet pindah ya, nggak usah tinggal di sini lagi, kata kakek gitu. Terus kakek bilang mana tutunya, nyamperin aku tuh. Kebetulan aku di kamar lagi digendong sama asisten rumah tangga mama si Ayu. Terus si kakek bilang mana sebelah sini. Terus kakek gendong aku kan, ngeliatin gini, ngeliat digendong. Udah abis dilihat tuh nggak lama, kalau nggak salah abis itu berkumandang lah sholat maghrib, azan maghrib. Dia bilang mama nih anakku digendong, aku sholat dulu. Kebetulan kakekku sholat kan. Nah abis dia sholat dia pamit nih ke mama. Ayah pergi sebentar ya, ngomong ke mama. Mau kemana ya? Mama kan bingung ya abis maghrib mau ngapain gitu. Mau ke pasar sebentar, ada perlu ke pasar. Cuman abis itu kakekku langsung pergi gitu aja karena nggak mau ditanya-tanya lagi sama mama gitu kan. Setengah jam kemudian dari pasar dia balik, dia nyamperin aku di kamar yang lagi digendong sama mama. Dia bawa satu kantong kresek, aku nggak tahu isinya apa. Dia keluarin semua isinya, terus dia jahit gitu kayak kain kecil gitu, segini bentuknya, kira-kira segini lah nih, segini nih kata mama, segini. Terus kainnya tuh tipis. Abis itu dimasukin di dalam baju aku, dimasukin kayak dipenitiin gitu sama dia. Nah dipenitiin kan, terus abis itu sini aku gendong, kata dia. Abis dia penitiin si kain kecil tuh dia gendong aku, terus sambil nanya sama mama, di sini ada nggak sih suka lewat orang peminta-minta atau pedagang yang sering berhenti untuk istirahat di dekat rumah. Kebetulan dekat rumah tuh ada pohon besar. Dan ada kayak bale-bale ya, kayak saung gitu buat orang kalau rehat sebentar. Mama nginget-nginget tuh, terus bilang, oh ada ya tukang lampu kasur. Oh ya, biasanya datang jam berapa, kata papi aku. Jam 10 kok, dia selalu datang, terus dia selalu duduk di pohon itu tuh buat istirahat. Pohon itu pohon rumah gitu kan. Nah terus kakekku bilang ya udah, ayah, maksudnya kakekku ya, ayah nginep sini ya, besok kalau dia udah datang kasih tahu. Oh iya ya gitu. Nah akhirnya abis itu kakekku makan, istirahat, bangun besok paginya, sholat subuh, sarapan, ngeteh. Abis sholat subuh dia gendong aku tuh dari jam, kata mama dari jam 6 pagi dia gendong kamu sampai jam 10. Gendong duduk di kursi gitu ya. Terus udah mulai jam 10 mama ngintip keluar. Nah ada tuh tukang kapuknya baru datang, minggirin sepeda. Dia duduk, manjangin kaki, duduk di pohon, terus dia begini, nutup, berjamin mata gitu. Terus mulutnya tuh kayak bergerak-gerak, entah kayak komat kamit tuh apa. Terus mama bilang, ya udah datang tuh tukangnya. Oh iya, ya udah bukain pintu, ayah mau nyamperin. Jadi kakekku masih gendong aku, dia keluar tuh, dibukain pintu sama pagar, sama mama disamperin si tukang kapuk kasur tadi. Ngomong ramah kok, Pak lagi istirahat, digituin kan. Nah tukang kasur kapuknya kebangun kan, terus ngeliatin kakek aku tuh, negor sambil gendong aku. Dia langsung mukanya ekspresi berubah, langsung ketakutan gitu. Kayak panik ya? Iya Pak, iya kayak panik, takut, tapi lebih ke takut daripada panik. Iya Pak gitu. Terus dia giniin aku tuh, Pak lihat deh cucu saya gitu, giniin aku ke dia. Gendong. Gendong, dia bilang cantik nggak Pak cucu saya? Terus dia masih ketakutan, bilang iya cantik Pak gitu. Terus dia bilang, Pak mau gendong nggak cucu saya? Terus dia bilang, enggak Pak, saya dari luar kena debu, takut kotor gitu, kasihan ntar cucunya. Nggak apa-apa, gendong aja gitu ya. Saat itu belum ada corona ya, ya. Jauh sekali. Terus dia bilang, enggak Pak, jangan Pak gitu. Saat aku bilang, gendong nggak? Sambil dia tuh kayak nyemburin sesuatu dari mulutnya yang dari tadi dia kunyah, mamaku nggak tahu apa. Tuh si tukang kapuknya jatuh ke tanah, gelepar-gelepar selama setengah jam, kayak orang, tahu kan kayak orang epilepsi gitu. Iya. Kejang-kejang gitu. Cuma bedanya dia nggak ngeluarin busa nih di mulutnya. Terus orang-orang kan banyak yang lewat nih, namanya itu di pinggir jalan gede kan. Nanya ke kakekku, Pak itu kenapa? Oh enggak apa-apa kok, udah bapak jalan aja. Terus manggil mamaku nih, karena mamaku ngikutin dari belakang. Dan ini aku dapat cerita dari mamaku ya. Terus mamaku datangin, ya itu kenapa? Udah nih nanti ayah jelasin, katanya gitu. Ini bawa anak kamu dulu ke dalam. Jadi aku dikasih ke mama masuk ke dalam,
rumah ngasih aku ke si mbak ini tutunya tolong oh iya bu udah waktunya mandi juga kata asisten rumah tangga mama tuh si Ayu. Ya udah sini sama saya gitu. Terus mama keluar lagi nih karena pengen tahu. Nah selesai masih kejang-kejang, terus mama nanya dong ke kakek aku, ya ini dia kenapa? Terus kakekku bilang, kamu tahu nggak itu siapa? Mama kan nggak ngerti ya, tukang kasur kapuk kan, ngomong gitu. Kakekku bilang, bukan, dia itu Pak Lasik. Astagfirullahaladzim, mama langsung begitu kan. Terus, kamu tahu nggak kenapa Tutu rewel terus sakit? Itu dia tuh yang lagi nyedot darah. Hampir aja cucu aku lewat, dia ngomong gitu kan. Kamu tahu sebelum aku telepon kamu, pas aku sholat zuhur di tahiyat sujud terakhir, aku lihat Tutu lagi nangis di kepala sajadah. Makanya aku langsung telepon, kata kakekku gitu. Hampir aja lewat nyawa cucu aku, gituin kan. Terus habis itu si tukang kapuk kasurnya, alias si Palasik ini sudah akhirnya udah tenang. Terus kakekku kayak nyamperin dia kayak semi berlutut gitu ya, kayak berlutut yang satu tangan kita bisa gini gitu. Dia ngomong, sekarang kamu kembali ke rumahmu, jangan sekali-kali nampakin diri di sini atau di sekitar sini untuk ganggu cucu saya atau anak-anak lain yang ada di sini. Kalau kamu masih di sini, kamu tahu ya akibatnya. Terus dia langsung kayak, maaf ya pak, maaf. Abis minta maaf dia langsung kayak kabur gitu ketakutan. Nah, abis itu baliklah ke dalam rumah nih. Kata kakek, udahlah, Tutunya udah sehat nih, gitu. Terus si Ayu juga bilang, iya nih bu, tumben mbak Tutunya udah nggak, maksudnya akunya udah nggak nangis-nangis lagi, kata dia. Terus kamu kalau bisa segera pindah ya dari rumah ini. Nah, ternyata, jadi aku sama orang tuaku ya, kita tuh nggak tahu kenapa sering bersinggungan sampai kita tuh sering banget kayak tinggal pindah ke rumah yang ternyata rumah itu selalu ada banyak banget gitu makhluknya. Selalu penunggunya gitu. ya. Jadi kayaknya karena dua kejadian ini ya analisanya, jadi akhirnya aku bisa sensitif bersinggungan sama mereka gitu. Itu awalnya ya, awal mungkin orang tua juga ngasih tahu, dan itu yang saya lihat ada dari kakek itu sendiri yang kakeknya juga bisa ya, karena kakeknya bukan orang biasa juga itu yang tadi ayahnya ibu ya kan. Ini luar biasanya kok sampai segitunya loh. Ini memang yang saya tahu Pak Lasik ini kalau di siang bolong ini dia tuh menyerupai ya, orang biasa ya. Masuk Ya kan, kalau malam ini nah ini dia sering jadi hantu Pak Lasik yang berupa kepala sama organ tubuh kan. Nah ini yang mesti kita juga cermatin. Ternyata masih banyak orang-orang mencari uang dengan mencari lewat pesugihan, lewat Pak Lasik. Saya juga nggak ngerti gitu apa gunanya gitu mereka begitu gitu, buat apa gitu. Sedangkan selalu membahayakan orang lain. Kalau Pak Lasik sendiri yang saya tahu dia yang tadi Miss Tutu bilang selalu pasti mencari darah atau minum darah gitu. Nama lain dari Pak Lasik apa Keok? Biar yang di rumah juga. Pak Lasik itu apa sih? Banyak namanya kan itu ya. Hantu Kayak kunyang gitu ya. Itu mungkin ya. Mbak Tutuk ya. Beda apa? Beda ya? Beda kalau dari cerita almarhum kakek aku nih, kalau nggak salah ya, dia cerita ke mama ceritain ke aku. Jadi antara dua versi ya. Jadi ada yang bilang dia itu bikin salah terus dihukum sama Tuhan. Ada yang begitu. Tapi ada juga versi di mana dia bersekutu. Ya. Iya, bersekutu dengan iblis ya, dengan setan tapi ya. sebagai gantinya dia begitu, dan itu turun temurun terus. Iya. Itu nggak bisa Keturunan hilang, dia. udah habis Dia generasinya. Betul. Itu yang saya tahu begitu. Karena di siang hari dia menyerupai orang biasa dan malam harinya dia mencari mangsa. Ini yang perlu ditakutkan. Itu daerah, berarti dulu tuh daerah Riau ya, itu tuh ya dulu ya. Pekanbaru tuh ya. Iya, di kota Pekanbaru. Pekanbarunya ya. Itu udah tinggal di kota tapi Di Pekanbaru. di Pekanbarunya masih ada begitu kota. gitu.
di kota itu masih ada begitu. Ya. Sebenarnya sih karena ditegur kakek juga, karena ternyata waktu itu nggak sengaja mama sama Ayu jemur baju aku di halaman rumah. Jadi dia nandainnya dari situ, katanya gitu. Oh iya, iya. Oh ada bayi nih di rumah ini gitu. Ada bayi karena dari lihat di jemuran ya. Iya ada jemuran, tapi memang ada beberapa versi juga yang bilang kalau dia tuh emang karena dia harus mengisap darah bayi secara gaib ya, jadi dia tuh kayak juga bisa nyium di mana ada bayi-bayi juga. Iya, gitu. iya. Ya memang. Ya walau-walam ya, ini aku juga dapat cerita begitu. Ya memang begitu. Buat teman-teman semua yang di rumah, malam ini kami Obos Buster, di podcast malam ini ada bintang tamu apapun narasumber ya, yang luar biasa dari semasa bayi sudah mengalami kejadian unik, dan ini tidak lazim seperti manusia lainnya gitu kan. Nah, buat teman-teman semua mungkin punya cerita, punya tempat-tempat seru untuk kita explore, langsung aja komentar di YouTube kita Eric Kings, dan juga di Instagram eric.kings. Mungkin yang mau jadi narasumber Ya. tinggal follow Instagram kita eric.kings, komentar di YouTube kita. Nah, kita balik lagi ke Miss Tutu nih. Ada pertanyaan yang mungkin orang lain ataupun orang-orang biasa ya, Iya. biasanya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Nah ini sampai sekarang ini Miss Tutu, kita di ruangan Eric Kings. Ada nggak sebenarnya sih Dalam podcast ini. di dalam podcast ini makhluk-makhluk astral ini? Udah nggak terlihat nggak? Ya ada sih tadi beberapa nunjukin diri, kayak aku bilang tadi di pintu ada yang ngintip 2. Terus tadi di dekat studio juga ada kan yang di pojok itu posisinya kayak Spider-Man ya, kayak gitu. Cuman Tempel di tembok ya. kalau dari sisi aku sih kulihat mereka tuh sebenarnya kayak nggak terlalu mengganggu sih. Gini, aku nggak tahu ya kalau porsinya tidak mengganggu buat orang dan aku tuh mungkin berbeda gitu. Kalau aku soalnya pernah kayak ada kejadian poltergeist gitu, misalkan aku lagi ngapain tiba-tiba dia jatuhin barang gitu. Tapi kalau dia cuman ada di situ tapi tidak nampakin diri, cuman di situ aja, ya udah biasanya aku biarkan gitu. Tapi juga aku pernah sih, jadi kayak ini aku lagi pergi nih nginep di salah satu lah tempat penginapan. Nah itu ada dia berseliweran terus kan, terus di kamar mandi juga kayak dia nyalain air. Ya aku akuin sih mungkin dia seperti itu hanya ingin memberitahu, hey aku nih Bahwa ada, dia ada gitu. ya. Nah terus habis itu, terus aku bilang aku sholat tuh, kebetulan udah waktunya sholat tuh, aku cuman habis sholat ngomong, maaf ya kalau kehadiran aku mungkin menarik perhatianmu. Mungkin kamu terganggu, aku di sini cuman mau nginep kok semalam aja. Sudah, habis itu aku pergi. Aku nggak ada niatan buruk gitu. Udah aku cuma gitu, ya udah kita sama-sama ya, karena ya biar gimana kan kita hidupnya emang pasti berdampingan kan sama mereka. Pasti berdampingan. Dimanapun pasti berdampingan. Tapi pernah nggak Lagi sih, Mbak Tutu pernah nggak sesekali pasti berdampingan. berkomunikasi dengan mereka gitu? Apapun itu gitu. Aku sih, jadi gini, aku pernah dulu waktu aku masih kerja, jadi aku pernah waktu masih kerja, itu aku pulang kebetulan habis lembur malam banget, dan aku nyetir sendirian, kebetulan aku lewat rel kereta api. Pernah sih kayak ada yang ngerintih gitu, kayak sakit. Bahkan jujur aku pernah ditebengin makhluk halus juga di mobil. Itu pernah itu kejadian? Ini pernah terjadi juga. Iya, jadi kejadiannya waktu itu aku ini Percaya nggak percaya ya, Iya, jadi iya, aku iya. habis nganterin orang, terus di rumah dia tuh ada penghuninya gitu, ya wujudnya nggak enak. Aku bisa bilang wujudnya nggak enak untuk Hancur ya. dilihat. Dan pas aku balik ternyata dia ikut ya, mukanya hancur banget, dan dia ikut di belakang mobil.
sampai aku masuk rumah, sampai aku parkir tuh dia masih ada. Di mobil. gitu. Pernah nyoba buat Tapi nggak sempet masuk Tapi rumah. kadang gini sih, Nggak. enggak, dia nggak masuk. Jadi pas aku parkir dia udah hilang. Dan itu bau banget, Iya. bau Kayak bau darah busuk gitu. Bau amis ya. Banget. Tapi buat kalian yang percaya atau enggak ya, atau gini, sebenarnya ya bau amis. Sebenarnya gini, menurut kalian seru nggak sih kalau percaya nggak sih kalau mereka tuh ada? Ada, percaya. percaya. Kita percaya. Kita hidup berdampingan dengan mereka walaupun beda dunia. Ya kan? Jadi dimanapun yang kemarin juga saya pernah bilang sama teman-teman. Jadi walaupun itu tempat kosong, minimal kita permisi dulu. Iya. Mau kemana pun itu, kita di jalan pun kita permisi dulu. Karena kadang-kadang mereka ini sedang ada di sana gitu, tanpa terlihat oleh kita gitu kan. Iya, mereka duluan di sana. Iya, sudah menempati tempat itu gitu. Jadi minimal ya kita permisi sama yang penghuni rumah walaupun tidak terlihat ya kan. Nah, terus ada kejadian apa lagi Miss Tutu mungkin yang bisa diceritakan? Aku tuh kadang gini, karena sering melihat mereka ya aku suka mengabaikan aja seolah-olah aku nggak lihat kan. Tapi yang sering terjadi tuh kalau aku pura-pura nggak lihat, ntar mereka kayak nongol kebalik depan mukaku dengan tatapan atau kadang bisik kayak kamu bisa lihat aku kan, jangan pura-pura nggak lihat. Oke. Ya, dari aku sih cukup sih, tapi kalau ada mau sesi tanya-tanya silakan, nggak apa-apa. Oke ya. Mungkin terima kasih Mas Miss Tutu ya udah kasih kita cerita-cerita seru. Nanti kita bakal undang deh buat Miss Tutu dan teman-teman lainnya yang mau cerita langsung di studio. Karena memang kita lagi lagi mengalami pandemi dan ini PPKM ini yang mengharuskan kita itu berjauhan, tidak langsung ada di studio Miss Tutu sendiri ya. Ya, mungkin nanti kita bakal cerita lebih jelasnya lagi, lebih banyak cerita yang kayaknya Dan kali kita undang ke sini ya. Seru banget. Iya. Miss Tutu ini banyak kejadian seru sampai kayak tadi itu si makhluk lain ini nampakin, lu bisa ngeliat gua kan gitu, ya kan? Lu bisa, gua ada di sini, lu tahu kan gitu. Kita pura-pura. Ya ngapain sih ngobrol sama kalian? Itu sering, kita juga sering, tapi ya kita nggak hirauin lah karena memang beda dunia, biarin aja lah. Mereka punya dunianya masing-masing. Lagian nggak ganggu ini gitu. Yang penting nggak ganggu kita gitu. Tapi ntar lain kali mungkin kan nih kalau kita explore sama Mbak Tutupnya sendiri nih. Boleh nggak? Iya boleh aja, kalau bisa boleh dong. Boleh ya. Ekspor ke tempat-tempat boleh. Aku sih sebenarnya jarang sih ke tempat-tempat, cuman emang biasanya aku pernah sekali ke museum, tahu-tahu mereka berdatangan aja, cuma mau lihat aku doang. Ini Miss Tutu ini missnya dunia lain. Jadi memang harus disambut gitu ya. Ntar kita, Sama makhluk astral lainnya. kalau kemarin kita ada Mr. Anjas ya. Nah, nanti kita undang Miss Tutu buat explore bareng kita malam-malam. Gimana nih? Sepertinya akan lebih seru ya, Ya. kalau kita Boleh. explore Boleh ya, langsung boleh. ke Boleh, Boleh, lapangan insya Allah ya. bisa. Boleh. Kita pengen ada sesuatu yang berbeda di Basar ini. Dan kita tunggu kita dengan Miss Tutu explore, oke? Miss Tutu explore. Tapi Kita tunggu. balik lagi. boleh. Baik lagi, kita jangan lupa buat teman-teman semua yang mau komen, yang mau cerita, yang mau jadi narasumber, kita tunggu di Obos Blaster ya. Oke, Miss Tutu, terima kasih udah jadi narasumber kami. Udah meluangkan Di waktunya ya. Obos, udah meluangkan waktunya. Nanti kita bakal explore bareng Miss Tutu. Kita tunggu banget Miss Tutu. Harus. Dan buat teman-teman semua, kita masih nunggu juga buat teman-teman yang mau bercerita di sini. Oke, Miss Tutu, kayaknya kita akhiri. Oke. Dan Eddie King, Jago bos. Yeah. Jago bos. thank you Thank Miss you ya. Tutu. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Bye.